Aku mau jadikan doa itu sebagai kebutuhan alamiku yang tidak perlu diingatkan, saudara. Ya, kalau bapak-bapak pergi ke kantor, ya kan, biasanya istri-istri mengingatkan, Pak, jangan lupa di jalan berkendara hati-hati ya, lihat lampu merah jangan diterabas Pak, pelan-pelan saja gitu kan. Nanti masuk kantor, ayo Pak, kerja yang rajin, semangat ya Pak ya. Ayo Papa jadi karyawan yang berintegritas, bertanggung jawab, diajarin ya. Dan jangan lupa makan siang Pak, kalau udah jamnya makan siang Papa harus makan siang. Tapi satu hal Pak yang Papa gak boleh sampai lupa, jangan lupa bernafas Pak. Rasanya gak ada ya ibu-ibu yang mengingatkan suaminya untuk bernafas, karena nafas sudah menjadi kebutuhan alami, saudara. Dan kita rindu pengenalan kita akan Tuhan membawa kita kepada satu level di mana doa bukan hanya sekedar menjadi kewajiban agamawi, tapi menjadi sebuah kebutuhan alami. Amin, saudara. Nah, bicara tentang hubungan ya, sebagai orang percaya, maka doa itu juga harusnya bersifat relasional, bukan transaksional. Nah, berapa banyak dari kita yang datang sama Tuhan untuk berdoa kepada Dia itu kalau kepepet, saudara. Atau lebih tinggi dari kepepet itu kefefet. Ya, jadi itu udah kepepet tingkat berat. Waduh, itu gak perlu disuruh, dia langsung berseru, Tuhan tolong saya. Wah, langsung ingat dia berdoa. Tapi kalau keadaan sedang baik-baik saja, keadaan sedang tidak ada masalah, ingat gak kita berdoa? Kalau ini sekedar transaksional, maka kita tidak akan berdoa, saudara. Tapi kalau ini relasional, artinya apa? Apapun situasi, keadaan kita pasti berdoa. Karena yang namanya doa itu isinya bukan cuma sekedar permintaan, saudara. Di dalam doa ada apa? Ucapan syukur. Yang paling mudah, bangun pagi hari, masih bisa buka mata, masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. Bukankah itu sesuatu yang harusnya kita syukuri, saudara? Dan disitulah kita berdoa kepada Tuhan, ya kan? Untuk bersyukur, untuk apa lagi, saudara? Untuk curhat, ya kan? Cerita sama Tuhan isi hatimu. Jangan curhatnya di mana? Sosmed, betul. Biasa anak muda gitu, ya kan, layar hitam, tulisan kecil di pojok kanan. Kagak ada yang bisa baca. Waduh, apa tulisannya? Kan isinya keluhan. Saudara, orang baca postingan keluhan kita, sebagian besar 80% itu justru tidak peduli, saudara. Ya, ada yang tidak peduli, lalu ada yang bersenang-senang di atas penderitaan kita. Dia bilang, ada yang susah. Kan kita hidup di dunia di mana orang tuh susah lihat orang lain seneng lihat orang lain susah. Jadi waktu kita posting yang negatif, menunjukkan keluh kesah kita, orang happy, saudara. Ada yang gak peduli, ada yang happy. Hanya sebagian kecil, segelintir orang yang benar-benar peduli. Nah, daripada curhat ke sosmed, pertama-tama curhat ke Tuhan. Yang kedua bisa curhat ke saudara seiman, tapi benar-benar yang bisa dipercaya. Karena kadang ada moto kan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi hati-hati, keterbukaan pada orang yang salah itu adalah awal dari pergibahan, saudara. Pergosipan. Karena ceritanya ke dia kok satu komunitas besoknya tahu. Nah, itu yang bahaya, saudara ya. Jadi pastikan bahwa doa itu sifatnya relasional, hubungan, bukan sekedar transaksional. Amin. Dan bicara tentang doa sebagai nafas hidup orang percaya, artinya apa? Ketika ini adalah relasi, kita bisa membangun relasi dengan Tuhan itu di mana saja dan kapan saja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kita bersyukur, saudara, kita bisa akses kepada Tuhan itu kapan saja. Tuhan gak bilang ini, oke, konteks saya hanya di office hour. Ya, kalau udah lewat jam kantor, besok lagi ya. Waduh, repot juga ya kalau Tuhan model gitu ya. Kita bersyukur kan, kapanpun kita bisa ketemu Tuhan.
Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dimanapun juga. Nggak harus di ruang doa tertentu, ya kan, di gereja, di bukit doa, di gua doa dan sebagainya. Cukup ketika engkau mengarahkan hati kepada Tuhan, engkau bicara kepada Dia dimanapun engkau berada. Di situ engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Dan bahkan kalau saudara ya di tengah kemacetan ya, di pusat kota, di tengah kota, waduh macet. Pilihannya bisa apa saudara? Bersungut, berkeluh kesah. Aduh kenapa sih ini lampu merahnya lama banget. Emang